Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para penonton yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di podcast bersama saya Albin dan kita kedatangan tamu nih. Santri kelas 10E dari Sekolah Viwa yaitu Jayden Khalifa. Yang insya Allah kita akan bincang-bincang santai tentang salah satu bab di kitab Tauhid, yaitu larangan mencela makhluk Allah. Oke, pertama-tama kita tanya dulu dong ke Jayden. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Kelvin. Gimana kan kabar Kak Kelvin sendiri? Gimana? Kita halu? Alhamdulillah, anak khair juga. Dan semoga para penonton dan pendengar setiap podcast dimanapun antum berada, semuanya baik-baik saja. Dan jangan juga lupa selalu terapin semua protokol kesehatan. Apalagi kita sedang berada di pandemi gini nih. Jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker, dan social distancing. Oke deh, nggak usah banyak-banyak bicara. Langsung aja deh kita bahas topik kali ini, yaitu larangan mencela makhluk. Kalau boleh tahu, apa sih itu larangan mencela makhluk dan apa sih hubungannya bab ini dengan tauhid? Akhirnya, Oke Kak Kelvin. Jadi pertama-tama kita membahas ini dulu ya tentang larangan mencela makhluk yaitu di bab mencela massa. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Jasiyah 24 yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa, mereka tidak sekali-kali tidak mengetahui, tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Nah, terus apa sih hubungan ayat ini dengan bab larangan mencela makhluk? Terus apa sih hubungan bab larangan mencela makhluk itu dengan kita tauhid ini? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu hubungan ayat dengan bab. Nah, sungguhnya barang siapa yang mencaci massa, maka ia telah mengkafirkan massa di dalam caciannya tersebut. Dan jika ia belum mengkafirkan dalam keyakinan tersebut, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, anak Adam telah menyakitiku karena dia suka mencela waktu atau masa. Padahal akulah pencipta dan pengatur masa. Akulah yang menggilir antara siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, orang-orang jahiliyah, mereka tuh kalau tertimpa musibah tuh selalu mencaci masa. Mereka mencaci waktu. Nah, Allah tuh melarang dari hal tersebut. Karena menciptakan dan mengatur masa tuh tidak lain hanyalah Allah semata. Sedangkan menghina pekerjaan seseorang tuh berarti menghina orang yang melakukannya. Dengan demikian, mencaci masa berarti mencela dan menyakiti Allah Ta'ala. Terus apa sih hubungan bab ini dengan Tauhid? Hubungannya tuh karena mencaci masa itu termasuk dalam kesyirikan. Jadi kita nggak boleh mencaci masa. Nah, begitu Kelvin. Masya Allah, Khayyidin. Nah, kalau misalnya kita mencela waktu ya, seperti misalnya kita lagi kesel tuh, gara-gara contohnya nih, kita kecelakaan di hari itu, terus kita bilang, wah, ini aneh kecelakaan nih, gara-gara tanggal sial nih. Nah, itu boleh nggak sih? Apakah itu termasuk syirik atau gimana tuh? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Jadi kalau kita mencela waktu tuh dengan dibarengi keyakinan bahwa waktu tersebutlah yang menjadi yang membawa keburukan, maka yang termasuk syirik akbar dan dapat mengeluarkan pelakunya dari surga. Tapi apabila kita mencela waktu dan kita yakin bahwa waktu tersebut yang nyiptain itu Allah, namun keburukan yang ia rasakan ia yakini karena waktu tersebut, maka ini termasuk syirik kecil. Oh, jadi gitu, Khayyidin. Nah, jadi kita harus meyakini bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu Allah yang atur dan Allah yang tetapkan. Kita tidak boleh meyakini waktu itu adalah pembawa sial atau apalah itu. Dan Nah, misalnya, Akhi Albin. Serem banget ya dosanya bisa syirik akbar. iya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita selalu terjauhkan dari perbuatan syirik dan dosa-dosa lainnya. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Oke deh, Ana mau nanya lagi nih. Boleh nggak nih? Boleh, boleh. Iya, dan mencela waktu kan merupakan perkara yang diharamkan berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan. Nah, apakah hal tersebut bisa dikiaskan atau dianalogikan kepada makhluk-makhluk lainnya atau gimana? Nah, bisa bisa dikiaskan pada makhluk-makhluk lain. Contohnya tuh mengejek sama manusia. Misalnya mengejek karena kecacatan yang dimilikinya. Nah, hal itu hukumnya tidak boleh karena ia adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Seseorang apabila mencela makhluk, ibaratnya mencela pencipta. Si pencela itu seakan tak menghormati dan menghargai sang pencipta. Nah, seakan-akan tuh makhluk yang dicelanya tuh nggak ada gunanya. Padahal Allah menciptakan berdasarkan hikmah yang sangat tinggi. Oh, Masya Allah nih jawaban yang sangat bagus nih, Akhidin.
Oh iya nih, kita kan udah ngomongin tentang larangan mencela waktu nih. Gimana kalau ngomong tentang mencela angin? Seperti banyak-banyak orang. Sekarang kan suka mencela angin lah. Contohnya ya Ya. di Vivo lah, misalkan gak bisa main badminton atau apalah itu. Gimana tuh tanggapan antum? Nah, dari Abul Mundir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian mencela angin. Apabila kalian melihat tiupan angin tidak kalian senangi, maka ucapkanlah, Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu kebaikan angin ini serta kebaikan yang ada bersamanya dan kebaikan yang diperintahkan kepadanya. Kami juga berlindung padamu dari keburukan angin ini serta keburukan yang ada bersamanya dan keburukan yang diperintahkan kepadanya." Hadis riwayat Tirmidzi. Nabi juga berkata, La tasubur rih, janganlah mencela angin. Nah, kemudian apa sih hubungannya dengan tauhid ini? Hubungannya tuh bahwa sesungguhnya mencela angin itu sama saja mencela penciptanya, yaitu Allah. Karena itu berjalan sesuai dengan perintah Allah. Siapa yang mencelanya maka itu bertentangan dengan tauhid. Rasulullah SAW melarang untuk mencela angin. Karena angin adalah makhluk Allah yang mendapat perintah darinya. Mencela angin berarti mencela Allah dan membenci terhadap apa-apa yang tadi ditakdirkannya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kita untuk kembali kepada pencipta angin, yaitu Allah. Dengan meminta kepadanya kebaikan dari angin ini dan melindung dari keburukan angin ini. Karena yang demikian merupakan suatu bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih kandungan dari bab ini? Kandungan dari bab ini. Nah, kandungan itu larangan mencaci maki angin. Dan petunjuk Rasulullah untuk mengucapkan doa apabila manusia melihat sesuatu yang tidak disenanginya. Pemberitahuan Rasulullah bahwa angin mendapat perintah dari Allah. Oleh karena itu, mencaci maki angin berarti mencaci maki Allah, Tuhan yang menciptakan dan memerintahkannya. Angin yang bertiup itu kadang diperintah itu suatu kebaikan dan kadang diperintah suatu keburukan. Nah, jadi intinya kita harus selalu jaga lisan, sama halnya juga dengan hujan. Hujan merupakan makhluk Allah. Ketika hujan terus turun terus menerus, banyak manusia yang terganggu dan bersikap yang menunjukkan ketidakriduan dan mulai mencela hujan. Padahal hujan adalah rahmat dari Allah dan dalilnya adalah surat Al-A'raf yang artinya dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Ayat 57. Benar nggak tuh Jinin? Tahyal bin. Juga terdapat dalam surat lain, yaitu dalil tentang angin ini, dalam surat Asy-Syura ayat 28. Perlu kita ingat bahwasanya Allah mengatur waktu, mengatur cuaca, dan segala hal yang ada dalam alam semesta ini. Pencelanya itu sama saja mencela penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Oh iya, dulu Anda pernah dengar nih, katanya kalau hujan turun secara terus menerus, ada doanya agar hujan tersebut dipindahkan. Benar nggak tuh? Ada nggak? Ya, benar. Jadi disebutkan ada seorang laki-laki datang ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mengatakan, "Wahai Rasulullah, sekarang ternak kami malah banyak yang mati dan kami pun sulit melakukan perjalanan. Mohonlah pada Allah agar menghentikan hujan tersebut pada kami." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma 'alal akami wadh-dhirabi wa butunil awdiyah wa manabitish syajar." Yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Setelah itu hujan pun berhenti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan doa agar dihentikan dari dampak buruk hujan dan agar hujannya dipindahkan dari tempat lain, dari contohnya dari pemukiman ke tempat bukit atau lembah atau dimanapun itu yang lebih bermanfaat. Benar nggak tuh? Benar, Kyalbin. Jadi kesimpulannya hari ini adalah pada hakikatnya jika dia mencela waktu maka sama aja dia mencela dengan yang menyebabkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Begitu semoga pula dengan mencela makhluk-makhluk lain yang ada dalam semesta ini, misalnya mencela cuaca ataupun mencela makhluk yang lain seperti mencela manusia. Nah, itu. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita maupun para penonton dan pendengar podcast kalian. Saya Albin dan saya Jayden. Kita pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.